Laporan keuangan pemerintah adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Untuk mengetahui apakah keuangan sebuah perusahaan sehat atau tidak, maka diperlukan analisis keuangan yang baik. Cara ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa bisnis berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini sangat berkaitan dengan tercapainya tujuan perusahaan atau tidak. Definisi analisis keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengevaluasi kelangsungan bisnis, subbisnis, stabilitas, hingga profitabilitas perusahaan. Upaya ini dilakukan oleh seorang profesional dengan menggunakan informasi yang didapatkan dari laporan keuangan dalam bentuk rasio. Hasil laporan yang dibuat oleh analisis keuangan ini bisa berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya, hasil laporan tersebut akan diberikan kepada pimpinan perusahaan yang nantinya digunakan untuk mengambil keputusan. Data kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang melibatkan pengambilan data secara statistik sehingga dapat dilakukan perhitungan dan interpretasi yang dapat disajikan dalam bentuk grafik, diagram, tabel, dan pengujian hipotesis. Sedangkan data kualitatif merupakan penelitian sosial yang menggunakan informasi-informasi terkait dalam menginterpretasikan hasil. Penelitian jenis ini bisa menggunakan dokumentasi dan wawancara dalam menarik kesimpulan pada penelitian. Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan PPKD yang juga bertindak sekaligus sebagai konsolidator. Proses pembuatan laporan keuangan Pemda ini pada dasarnya sama dengan proses pembuatan laporan keuangan yang telah dijelaskan dalam prosedur sebelumnya. Perbedaan utama adalah adanya jurnal eliminasi untuk menghapus reciprocal akun atau akun rekapitulasi PPKD di laporan keuangan SKPD dan akun RK SKPD di laporan keuangan PPKD. Karakteristik analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Karakteristik analisis laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari A. Keterbatasan penyajian laporan keuangan atau financial statement di pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan yang ada di perusahaan komersial. B. Sebagian penyusunan APBD masih dengan incremental budget atau besarannya masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran dihitung dengan peningkatan sejumlah persentase tertentu. Biasanya tingkat inflasi dan tidak memperhatikan rasio keuangan dalam APBD. Padahal seharusnya dilakukan penerapan performance budget. C. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memerhatikan bagaimana perubahan pada komposisi maupun struktur APBD-nya. Tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan pemerintah daerah.
Tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari A. Menyediakan tambahan penjelasan atas data dan informasi keuangan termasuk informasi yang tidak secara eksplisit disajikan dalam laporan keuangan. B. Mengetahui kesalahan dan hal-hal yang bersifat tidak konsisten yang terkandung dalam laporan keuangan. C. Mengetahui sifat hubungan antar pos dan antar laporan yang dapat digunakan untuk memprediksi, rating, dan sebagainya. D. Menilai perkembangan dan pencapaian pemerintah daerah serta membuat proyek keuangan di masa mendatang. E. Menguasai kondisi keuangan pemerintah daerah di masa lalu, saat ini, dan perkiraan di masa mendatang. Manfaat analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Manfaat analisis laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari A. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelanggaran otonomi daerah. B. Mengukur efektivitas dan efisien daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah. C. Mengukur sampai sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam menjalankan pendapatan daerahnya. D. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan daerah. E. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan dalam periode tertentu. Metode dan teknik analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Penyusunan laporan keuangan. Alur dalam cara menyusun laporan keuangan antara lain: 1. Mengumpulkan dan mencatat transaksi pada jurnal. 2. Membuat dan memposting jurnal ke dalam buku besar. 3. Membuat dan menyusun neraca saldo. 4. Kumpulkan data untuk membuat jurnal penyesuaian pada laporan keuangan. Yang kelima, membuat dan menyusun neraca lajur. Yang keenam, membuat laporan keuangan. Yang ketujuh, membuat jurnal penutupan. Yang kedelapan, membuat neraca saldo setelah penutupan. Analisis perubahan dan perbandingan laporan keuangan. Untuk melakukan analisis perbandingan, ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu metode horizontal dan metode vertikal. Metode horizontal digunakan untuk membandingkan laporan keuangan beberapa periode dari satu instansi. Hasil analisis metode horizontal bersifat dinamis karena dapat menunjukkan kecenderungan kenaikan dan penurunan pos-pos dalam laporan keuangan instansi selama beberapa periode. Dengan begitu, dapat terlihat kinerja dan perkembangan instansi. Metode vertikal digunakan untuk membandingkan satu pos dengan pos-pos lainnya pada satu periode tertentu, maka hasil analisis akan bersifat statis karena hanya menunjukkan performa perusahaan pada satu periode tanpa diketahui perkembangannya. Analisis tren. Analisis tren adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan dan mempelajari data untuk pembuatan prediksi tentang perilaku pelanggan di masa depan berdasarkan analisis data yang diamati dan dicatat dari tren masa lalu dan yang sedang berlangsung. Analisis rasio. Analisis rasio keuangan atau financial ratio analysis adalah alat untuk mengukur kinerja instansi berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan, seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Metode yang digunakan dalam analisis rasio keuangan instansi adalah common size dan time series. Analisis ketaatan terhadap undang-undang.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud dinyatakan dalam bentuk laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dan disusun berdasarkan SAP. Laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan wadah untuk merekam pergerakan kas, baik kas masuk atau keluar dari instansi pada periode tertentu. Arus kas merupakan laporan yang akan menggambarkan bagaimana kemampuan instansi menghasilkan pendapatan dan membayar kewajiban. Keterbatasan analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama, sifat laporan keuangan adalah historis, menyajikan informasi transaksi masa lalu, bukan saat ini. Yang kedua, informasi dalam laporan keuangan bertujuan umum, berdasarkan SAP, bukan untuk kalangan tertentu. Yang ketiga, sifat laporan keuangan yang cenderung subjektif, karena penuh dengan pertimbangan dan asumsi. Yang keempat, hakikat laporan keuangan adalah info kuantitatif atau kurangnya info kualitatif yang relevan untuk mengambil keputusan, seperti opini auditor, alasan tidak tercapainya pajak daerah, alasan meningkatnya defisit daerah, dan sebagainya. Namun pemerintah pusat telah melakukan peningkatan dengan adanya nota keuangan APBN. Yang kelima, laporan keuangan lebih menggambarkan kondisi keuangan, bukan kinerja. Meski APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, LRA tidak menggambarkan kinerja yang justru ada pada laporan kinerja.